Shalom jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Selasa 5 April tahun 2022. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Filipi pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Dengan satu tema, berpikiran positif. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita banyak orang yang datang dan pergi, yang pergi kadang meninggalkan memori indah atau bahkan meninggalkan kenangan yang penuh dengan luka. Akan tetapi, di dalam kehidupan ini tidak ada yang secara kebetulan siapapun yang Tuhan izinkan untuk berpapasan dalam perjalanan kehidupan kita, yang pasti semuanya punya tujuan. Namun segala kenangan indah ataupun luka-luka hati tidak selalu kita bisa pahami, terlebih ketika orang yang berpapasan dengan kehidupan kita meninggalkan luka. Dan setiap orang pasti memiliki sisi baik dari kehidupannya. Dan itu yang perlu kita ingat, dan kita juga tidak perlu mengingat kekurangan atau keburukan seseorang, karena itu akan menambah luka. Namun jika kita merefleksikan pengalaman yang meninggalkan luka tersebut, maka kita akan menyadari bahwa luka tersebut diperlukan sebagai pendewasaan. Setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kita membantu kita dalam proses pertumbuhan dan pendewasaan. Menjadi seseorang yang diingat oleh orang lain karena kenangan yang baik, ternyata itu adalah sesuatu yang sungguh indah. Tak terkecuali bagi jemaat Filipi. Kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menulis surat singkat dari balik jeruji penjara. Secara khusus, Rasul Paulus mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialaminya melalui jemaat di Filipi. Setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi, maka muncullah ucapan syukur. Jemaat Filipi mempunyai kontribusi di dalam pelayanan Paulus. Paulus dan jemaat Filipi saling mendukung untuk pelayanan Rasul Paulus. Jemaat Filipi bukanlah jemaat yang sempurna seperti kita yang tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan itu akan tertutup dengan menonjolnya hal-hal baik yang tidak mudah kita lupakan. Kita tentu rindu untuk meninggalkan kenangan yang baik bagi sesama kita. Tentu saja bukan supaya orang lain mengingat bahwa kita adalah orang yang baik, melainkan orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan. Melalui kebaikan-kebaikan yang telah kita terima, maka kita bersyukur dan melihat kasih Tuhan. Ketika kebaikan-kebaikan yang telah kita terima, maka hati kita akan limpah dengan ucapan syukur dan hati kita akan selalu bersukacita. Kiranya kita senantiasa menyimpan dan memberikan kenangan yang baik kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman ini akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati apa yang kami kerjakan, dan dari dalamnya boleh menghasilkan buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang bersuka cita karena berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan pertambahkan sukacita mereka, dan yang dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan.
setiap program dalam jemaat Tuhan yang akan memberkati dan memampukan kami untuk melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.